Bab 231. Charlie ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat Claire sudah marah, dia hanya bisa cemberut wajahnya dan berbalik dan berjalan keluar dari restoran. Bos sebuah perusahaan kecil berani menjadi begitu gila di depannya? Bukankah ini lelah hidup? Apa itu? Claire begitu cemburu padanya. Bukankah dia tahu kalau suaminya adalah yang terkuat? Pada saat ini, Charlie ingin memberitahu Claire tentang identitas aslinya sehingga dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan masa depan. Dan tidak perlu lagi khawatir dan diintimidasi oleh bos kecil dari perusahaan sekecil itu. Namun, ketika kata-kata itu sampai ke bibirnya, dia masih menahan. Mengekspos identitasnya berarti dia telah secara resmi menerima kepulangan ke keluarga Wade, dan ingin kembali ke keluarga Wade untuk mengenali leluhur dan kembali ke klan. Charlie tidak ingin kembali. Berjalan ke pintu hotel, Charlie melihat ke atas, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon pengurus rumah tangga keluarga Wade, Stephen Thompson. Periksa untuk saya detail Future Company, dengan pelanggan mana mereka baru-baru ini bekerja, dan proyek apa yang mereka miliki. Suara hormat Stephen Thompson keluar dari ponsel. IMR Wade, klien utama Future Company pada dasarnya adalah bisnis kecil di bawah keluarga Wade. Mereka juga mengambil beberapa properti real estate Emgrand Group tahun ini. Betulkah? Cibir Charlie, dan setelah melakukannya dalam waktu yang lama, ternyata Ping Mei ini masih jongkok yang makan makanan di balik A-nya. Charlie tiba-tiba ingin tertawa. Jika Ping Mei tahu bahwa dia menyinggung ayah bisnisnya, bagaimana perasaannya? Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Stephen Thompson, "Bantu saya memberi pelajaran kepada Future Company." Stephen Thompson bertanya dengan hormat, "EMR Wade, apa yang kamu inginkan?" "Oh, kamu menarik semua kerjasama dengan Future Company. Menurutku perusahaan bodoh ini tidak enak dipandang." "Siapa yang berani menyinggung perasaanmu? Apakah Anda ingin saya membiarkan bos mereka melakukannya secara langsung? Biarkan dia menguap." Charlie melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan berkelahi dan membunuh di setiap kesempatan. Jika Anda membunuhnya, bagaimana dia merasakan sakitnya? Biarkan saja dia bangkrut dan jangan bangun selama sisa hidupnya." "Tentu Tuan Muda, tunggu beberapa menit, saya akan mengaturnya." Bagi Stephen Thompson, membiarkan Future Company bangkrut sama mudahnya dengan meremas semut sampai mati. Charlie menyelesaikan instruksinya, menutup telepon, melihat ke atas, dan menemukan bahwa Claire masih meminta maaf kepada Ping Mei. Tetapi Ping Mei bangga dan tidak tahu apa yang dia bicarakan. Mungkin mengutuk Charlie. Dia hanya duduk di pinggir jalan, menunggu istrinya dengan malas keluar. Di jalan, Charlie, dengan pakaian biasa, terlihat seperti pejalan kaki biasa. Tidak ada yang akan melihatnya lebih dari sedetik. Namun, dia bisa mengubah bos Aurosil yang terkenal itu menjadi orang miskin tanpa apa-apa. Claire telah mengajukan permohonan di depan Ping Mei, dan ekspresi Ping Mei tampak mereda. Kemudian, Claire menemani Ping Mei keluar dari gerbang, dan wajah Ping Mei yang terbakar masih terasa sakit. Dia melihat Charlie duduk di pinggir jalan, menatapnya dengan galak, lalu berbalik dan berkata kepada Claire, "Clay, demi kamu, aku akan memaafkan suamimu yang sampah sekali, dan aku akan melakukannya besok malam. Saya mengundang Anda untuk makan malam dan berbicara tentang kerjasama." Di permukaan, jika dia tidak melakukan apapun, itu hanya untuk menyenangkan hati Claire, tapi hatinya masih terbakar oleh amarah. Jika bukan karena permintaan maaf Claire tadi, dia pasti ingin seseorang datang dan menghancurkan Charlie di tempat. Namun, Ping Mei tidak berencana untuk menghukum Charlie, dia hanya ingin melepaskannya sementara, dan saat dia mendapatkan Claire besok, dia akan menemukan seseorang untuk menghapus Charlie. Charlie berjalan mendekat dan berkata pada Claire, istriku, ayo kita pulang. Tidak ada yang perlu dibicarakan dengan bastard seperti ini yang akan bangkrut, apalagi memberikan kesepakatan seperti kerjasama." Wajah Ping Mei berubah sedikit, dan dia berkata dengan dingin, "Inak, kamu benar-benar ingin mati, mengatakan bahwa saya akan bangkrut? Percaya atau tidak aku akan membunuhmu dalam beberapa menit? Alasan kenapa kamu masih baik-baik saja sekarang sepenuhnya karena aku memberikan wajah Claire." Charlie mencibir, dan menampar tangannya. "Bentak." Bab 232. Ping Mei tertegun, menutupi wajahnya, dan kemudian berteriak dengan marah. "Sampah! Beraninya kau memukulku?" Charlie mencibir, "Apa yang salah dengan memukulmu? Jika aku memukulmu, kamu harus menanggungnya." Setelah berbicara, dia mengangkat tangannya dan menamparnya lagi, dan pipinya bengkak tinggi. Meskipun Claire juga sedikit muak dengan Ping Mei, melihat Charlie menamparnya 2 kali berturut-turut, dia masih sedikit khawatir, dan buru-buru berkata,
Charlie, apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang, bukankah kamu melakukannya dengan orang lain saja? Yang dia khawatirkan bukanlah kerjasamanya sendiri, tapi apakah Charlie akan dibalas oleh Ping Mei. Lagi pula, Ping Mei juga bos besar dengan nama keluarga. Bagaimana dia bisa menelan nafas ini setelah dipukul? Benar saja, Ping Mei menjadi kesal dan benar-benar terbuka. Dia menunjuk ke Claire dan berkata, "Nama belakangnya Wilson, hutang suamimu akan dibayar hari ini, aku akan membunuhnya." Biarkan dia menghilang sepenuhnya dari wajah Aurose Hill. Saat Claire mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan marah, "Jika kamu tidak tahu malu." Tidak tahu malu? Ping Mei mendengus dingin, "Jangan kira aku tidak tahu, keluarga Wilson telah mengalahkanmu. Apakah Anda pikir Anda berasal dari keluarga Wilson?" Sejujurnya, saya Ping Mei menginjak kaki saya di Aurose Hill City. Itu bisa membunuh seluruh keluargamu. Jika Anda tidak ingin ada kecelakaan dalam keluarga Anda, sebaiknya Anda berlutut dan naik ke tempat tidur saya. Jika saya bahagia, saya hampir tidak bisa memaafkanmu. Claire gemetar karena marah, dan berkata dengan tajam, Ping Mei, kamu upstart. Saya kuat, apa yang salah dengan tidak tahu malu? Ping Mei berkata tanpa malu-malu. Charlie berdiri dan berkata kepada Ping Mei, Tuan Mei, Anda sudah bangkrut, jadi jika Anda kuat, Anda harus menghemat waktu. Apa katamu? Ping Mei tercengang, sama sekali tidak responsif. Dia hendak berteriak ketika ponselnya berdering. Ping Mei tidak ingin menjawab, tetapi telepon berdering seperti pengingat. Ping Mei memberi Charlie jari galak dan mengangkat telepon dengan tidak sabar. Hei, ada apa? Pak? Mei, ini tidak bagus. Para pemegang saham perusahaan yang seharusnya bekerja sama dengan kami tiba-tiba menarik semua kerja sama kami. Apa? Wajah Ping Mei berubah drastis. Ya, aku akan segera menelepon Jing Cheng. Tunggu dulu, tidak hanya pihak Beijing yang mencabut kerjasama, tapi juga Emgrand Group yang memiliki kerjasama jangka panjang dengan perusahaan kita tiba-tiba membatalkan semua kerjasama. Selain itu, Tuan Zhao, Tuan Li dan Tuan Thompson semuanya membatalkan kontrak. Ping Mei memegang telepon dan terlalu terkejut untuk berbicara. Tapi suara di telepon terus berlanjut. Saat ini, 4 perusahaan telah menelepon dan meminta Future Company untuk membayar ganti rugi besar yang dilikuidasi. Pak, Jones dari Departemen Keuangan menelepon dan ingin memulihkan 280 juta pinjaman teknik dan mentransfer rekeningnya besok. Jika tidak, mereka akan melalui prosedur hukum dan menyita real estate yang sedang dibangun. Juga, Kepala Bank Cina, Bank Konstruksi Cina, Bank Industri dan Komersial, dan Bank Pertanian Cina semuanya dipanggil untuk menagih hutang. Kami harus menyelesaikan semua pinjaman sebelumnya pada tengah hari besok, atau mereka akan melelang aset perusahaan. Ping Mei berkeringat deras, wajahnya tidak berdarah, dan lapisan keringat dingin membasahi bajunya. Apakah dunia ini gila? Atau apakah dia mengalami mimpi buruk? Kenapa semua hal yang tidak menguntungkan tiba-tiba terjadi padanya sekaligus? Semuanya seperti janji. Apa masalahnya? Apa sih itu?